Siap. Mas Faruk, selamat malam ya. CVV, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Udah lama nih. Kemarin sempat apa? Kita update-nya seringnya di member ya, Ci ya. Mungkin ya. Udah gitu sama saya off dulu, ke luar negeri dulu ya. Mohon maaf jadinya. Ini mungkin, ini Pak, saya belum dibuka ya. Share screen-nya, Pak Faruk. Oke, oke. Ini nyapa-nyapa dulu nih yang udah datang nih. Ada yang udah lama nih teman lama. Ada Mas Jordan, ada Pak Soeharto, ya ini banyak ya, Pak William, ya malam Bapak Ibu semua ya. Gimana nih keadaan Porto semuanya, Bapak Ibu, kondisinya sedang happy, sedang galau. Coba chat-chat dulu nih. Ada beberapa juga yang saya belum tahu. Happy ya, sama Pak Teguh nih. Happy Porto cuan ya Pak berarti. Oke. Ada juga kan yang beberapa yang ISG all time highs, rata-rata Portonya mungkin masih belum kemana-mana atau turun ya, bahkan ya. Kalau yang happy pasti belinya ini ya apa saham-saham narasi ya. Oke, Yang bulat-bulat. yang bulat-bulat gitu ya. Nah, teman-teman lain gimana nih? Coba ayo sebelum dimulai, Bapak Ibu. To Happy, the moon. happy to the moon. Nah, Bumi happy ya. All time high nggak portonya Bapak Ibu? Mm-mm. Atau Ikut apa? all time high nggak sama IHSG? Masih ngumpulin call. Oke, ya pelan-pelan aja lah ya. Masa buru-buru. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya, CBV ya, Mas Faruk ya. Supaya nggak lama, nggak terlalu malam juga. Banget. Di Joroyo. Oke. ISG all time high nih, gimana ke depan gitu kan pertanyaannya. Sekarang all time high tetap all time high nggak gitu kan. Nah kemarin beberapa waktu lagi panik, apa ada yang DM saya lagi di luar negeri, itu apa, Pak Andre update-nya dong artikel. Iya aduh sorry saya belum bisa bikin artikel karena lagi di luar negeri. Jadi apa, kemarin kan sempet ya kondisi market itu kan cukup fear. Waktu itu tuh kan Bitcoin cukup dalam turunnya. Market luar juga, tapi IHSG ini yang anomali ya, IHSG cukup bisa tertahan ya dari penurunannya ya, karena ada banyak juga saham-saham yang MSCI ya yang pendorong apa rebalancing itu menjadi akhirnya IHSG-nya cukup positif gitu kan. Tapi gimana nih ke depannya ya dan apa penyebabnya terjadi kemarin squeeze itu apa market tuh kondisinya cukup cukup fear. Nah, mungkin saya coba ceritakan ya buat Bapak Ibu semua ya. Oke, ini kita update dulu dalam beberapa kondisi waktu ini tuh ekonomi Amerika ini yang update terbaru ya. Kondisinya cukup terlihat mulai melemah ya. Kalau kita lihat dari retail sales-nya di bawah forecast. Udah gitu dari consumer confidence-nya juga di bawah apa menurun ya. PPI-nya masih cukup standar ya sama core-nya ya, core retail sales-nya. Cuman poin utamanya tuh dia udah ada di PMI sama di apa PMI-nya sama retail sales ini menurun ya. Jadi artinya tuh indeksnya apa ekonomi cukup melihat melemah. Karena nanti ini akan tertranslasi juga ke jobless sama ke unemployment. Biarpun saat ini belum terlihat ya. Karena kan sempat data-data ini terhenti gara-gara government shutdown ya dari Amerika. Nah, sekarang udah mulai dibuka lagi. Oke. Nah, jadi implikasinya apa dengan adanya ekonomi yang terlihat melemah ini dan ada dari pidato dari salah satu apa namanya tuh governornya Fed ya yang bicara bahwa nanti akan ada pemotongan suku bunga lagi atau enggak optimisme untuk lebih rendah suku bunganya ini mengakibatkan apa eh, cut rate di Desember ini tuh mulai meningkat lagi makanya teman-teman melihat Bitcoin mulai rebound, terus market di US juga mulai menaik lagi, ya, IHSG juga all time high gitu kan, ya, biarpun dalam beberapa saat ini ada koreksi lagi. Nah, jadi probabilitasnya itu naik menjadi 85% ya di sini kita lihat. Nah, pertanyaannya, kenapa kemarin bisa squeeze gitu kan? Nah, ini teman-teman harus paham bahwa
Namanya ekspektasi ini bisa berubah dalam waktu yang singkat. Ekspektasi market berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Kalau kita lihat ya, ini sempat ya di awal Oktober itu kan kita lagi enak-enak gitu ya di sini. Udah gitu tiba-tiba eh, ini probabilitas cut rate di Desember itu awalnya yang sempat mencapai hampir ke 90%, hampir mendekati ke 100%, dan meyakini bahwa sudah akan terjadi cut rate, sempat drop cukup dalam bahkan sampai di bawah 50% ya, mencapai hampir cuma 30%. Jadi market ini pesimis. Ini sebabnya kenapa? Karena ada salah satunya pernyataan dari Powell yang mengatakan bahwa em, dia masih cukup, belum tentu Desember juga cut rate. Dia ada omongan seperti itu. Itu yang nada-nada cukup pesimis ya. Jadi akhirnya menyebabkan jadi marketnya pesimis. Ini membuat jadi akhirnya gloomy ya marketnya. Nah, tapi dalam waktu terakhir ini sudah cut rate-nya sudah naik lagi, probabilitasnya di 80%. Nah, pertanyaannya apakah ke depan ini bisa nggak nanti turun lagi probabilitasnya? Sangat mungkin lagi ya kalau kita sebutkan. Nah, tapi penyebab utamanya itu bukan cuma ekspektasi. Ekspektasi ini kan didrive oleh apa? Oleh namanya tuh likuiditas ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya ingin ceritakan malam ini ya buat Bapak Ibu supaya tahu. Nah, apa sih yang mendrive market kemarin koreksi? Nah, ini sebenarnya saya sudah buka juga ke teman-teman di Hints ya dari apa member maupun yang di artikel bahwa teman-teman kalau dalam memahami pergerakan indeks atau saham atau bursa atau aset apapun itu juga pasti digerakkan oleh namanya itu likuiditas. Ya. Nah, likuiditas itu prinsipnya kayak gini ya kalau teman-teman supaya paham bahwa sama seperti kita misalkan punya barang ya, barang misalkan barang mobil lah gitu. Kita punya aset mobil gitu kan. Kita mau jual nih mobilnya gitu kan. Kalau mobilnya peminatnya banyak, ya harganya pasti kita bisa lebih naik. Tapi kalau peminatnya sedikit, ya pasti apa namanya tuh harganya kita akan diskonkan lagi kan. Nah, sama seperti ini ya. Jadi aset-aset yang ada di dunia ini tuh membutuhkan likuiditas. Kalau likuiditas yang berlimpah menyebabkan harga aset tuh melambung naik. Nah, kalau likuiditas yang ngering, ya aset-aset itu akan turun. Nah, jadi kita harus memahami bahwa pergerakan sebuah aset ini tuh bukan cuma dari valuasi, tapi dari namanya tuh likuiditas. Nah, kalau kita melihat dari likuiditas ya, likuiditas saat ini tuh apa kita mau mencapai puncak. Kalau kita lihat dari gambarnya apa siklus likuiditas besar ya di 2026 ini tuh akan mencapai puncaknya kalau kita sebutnya. Nah, di antara 2025 ini kita ada namanya itu kontraksi terlebih dahulu. Kalau lihat dari petanya. Dan itu terjadi kan di akhir tahun ini, dari awal tahun ke akhir tahun ini sempat ada kontraksi. Nah, kok kenapa likuiditasnya kontraksi, tapi kok saham-saham kan dari apa pertengahan tahun ke sini kan naik ya. Nah, ini saya yang ceritakan ya. Jadi likuiditas itu juga nggak cuman hanya kita ngomongin tentang Fed ya, the Fed, tapi likuiditas itu kita bicara tentang global ya. Jadi globalnya memang dari April ke sini itu akan ada kenaikan gitu ya. Tapi dari the Fed-nya itu flat, bahkan kecenderungan penurunan karena terjadi namanya tuh QT, pengetatan apa quantitative tightening, artinya tuh penarikan likuiditas dari pasar ya, kalau kita sebut. Nah, saya ceritakan ya. Jadi ke- eh, kenapa sih terjadi siklus likuiditas? Nah, teman-teman harus paham bahwa siklus likuiditas ini diciptakan oleh namanya tuh hutang. Ya, likuiditas yang makin melimpah diciptakan oleh hutang. Nah, prinsip dasarnya hutang pun juga akan ada namanya itu jatuh tempo. Hutang yang jatuh tempo ini akan menarik likuiditas, gitu kan prinsipnya. Nah, jadi balik lagi dengan adanya siklus hutang dan likuiditas ini, makanya muncul namanya siklus likuiditas. Di saat hutang itu jatuh tempo, likuiditas akan ditarik dulu untuk membayar hutang yang jatuh tempo tersebut kurang lebih gitu ya dengan cara dia refinancing hutang-hutang yang ada. Misalkan contoh kayak gini nih. Kita udah pinjam nih posisinya gitu ya. Udah gitu nanti setahun kemudian atau tahun depan ada jatuh tempo nih. Nah, sebelum jatuh tempo kita udah mikir kan, wah ini utang ini saya harus bayar. Berarti saya akan menciptakan utang baru. Saya akan bikin namanya itu bond baru atau istilahnya utang baru dengan cara kita menarik dengan menjaminkan kolateral kan, kolateral atau jaminan kan. Nah, jaminan ini udah gitu kita menarik likuiditas kan. Sok siapa yang mau ikutan nih utang saya? Akhirnya ada yang dari pasar tuh dijual ikut yang utang saya. Nah, bond setelah saya kumpulkan utang saya bayarkan kan ke utang jatuh tempo yang sebelumnya.
Kalau ada lebih, nah itu masuk ke ekses kan, ekses likuiditas. Nah, prinsip dasarnya seperti itu. Jadi siklus likuiditas ini nggak, kita jangan membayangkan bahwa yang sering diperebutkan kan, diperdebatkan kan adalah, oh kan supply apa, M2 supply money-nya tuh di Amerika kan atau dunia ini meningkat terus. Kenapa kok apa sahamnya kok nggak naik-naik aja gitu kan? Pertanyaannya sering kali kayak gitu ya. Kenapa harga saham kok nggak naik? Kenapa kok malah crash? Katanya kan the Fed melakukan apa, menghentikan QT, menghentikan tidak lagi pengetatan suku bunga. Kenapa kok harga saham nggak all time high? Kenapa nggak naik gitu kan? Kan katanya cut rate, kenapa nggak naik? Nah, pertanyaan itu sering kali ditanyakan juga ya. Nah, jawabannya adalah dari likuiditas tadi, Bapak Ibu. Ya, The Fed menghentikan QT bukan berarti likuiditas itu akan langsung melimpah, tapi bisa aja justru semakin ketat. Kenapa? Karena ada utang-utang jatuh tempo dan lain sebagainya. Nah, ini tuh diukur bukan cuma hanya The Fed doang, karena yang menentukan likuiditas itu tuh adalah global. Jadi selain The Fed ini juga kan kita kan ada bank sentral yang lain ya, ada bank sentral dari Inggris ya, terus ada dari China, PBOC, terus ada dari negara-negara lain. Tapi yang paling besar, kalau kita sebut yang paling menentukan itu adalah, ya salah satu itu adalah Amerika. Terus yang kedua apa, Inggris ya. Udah gitu Jepang, dan ada juga sekarang mulai membesar itu adalah China. Ya, jadi kalau kita lihat global yang paling dominan itu adalah yang tadi kalau kita bicara. Nah, global likuiditas melihat bukan cuma The Fed tapi keempat apa, semua bank sentral, tapi terutama yang paling dominan itu adalah dari bank sentral yang besar tadi. Nah, jadi prinsip dasarnya mereka kan setiap pemerintah punya hutang jatuh tempo ya, mereka punya namanya itu TGA ya. TGA itu akun pemerintah atau akun pemerintah yang disimpan, akun pemerintah yang disimpan di Fed lah, atau di bank sentral kita sebutnya. Ya, mirip dengan kalau kita sebut tuh dengan kemarin Pak Purbaya bilang kan, loh uang saya ada di bank apa, rekening ibaratnya tuh yang tidak masuk ke injeksi ke sistem itu ada di bank sentral, ada 200 triliun lebih kan. Nah, itu yang dimaksud dengan sama TGA itu dengan yang dimaksud dengan Pak Purbaya yang waktu itu menginjekkan, memindahkan dari bank sentral ke apa, ke bank, ke likuiditas perbankan. Nah, lalu ada namanya tuh Fed balance sheet ya di sini kalau kita ngomongin tentang Fed ya. Lalu ada RRP. RRP itu adalah repo ya kalau kita sebutnya, yang untuk peminjaman 1 hari. Jadi prinsip dasarnya net liquiditas itu menghitung dari 3 hal ini. Jadi kalau pertanyaannya gini, Pak, kalau Q ini si The Fed ekspansi balance sheet, apakah berarti likuiditas ini akan meningkat? Belum tentu. Kalau TGA-nya nggak cair, ya sama aja bohong. Berarti kan bisa aja nih nambah 1 triliun. Tapi di TGA-nya ngendap lagi -1 triliun. Ya berarti kan tidak ada net likuiditas yang mengalir ke market. Nah, prinsip dasarnya teman-teman harus paham bahwa QE ataupun QT pun juga belum tentu efek ke likuiditas, atau bahkan bisa jadi terbalik gitu kan. Tapi secara umum QE itu pasti akan membanjiri likuiditas. QT itu akan apa, mengurangi likuiditas. Secara umumnya seperti itu. Tapi teman-teman harus paham bahwa prinsip likuiditas itu nggak sesederhana seperti itu. Oke? Nah, jadi dari sini tuh kita bisa pahami bahwa, oh, kemarin sempat kondisi itu sempat kering loh, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada satu, pertama government shutdown, kedua, ya selain government shutdown ini tuh ternyata utang-utang jatuh tempo ini tuh menyerap likuiditas di perbankan maupun pemerintah. Ya, sehingga ditandain dengan namanya tuh SOFR-nya tuh meningkat cukup tajam. Ya, yaitu likuiditas dibanding dengan kolateral. Jadi artinya ini sudah dalam posisinya tuh yang danger lah, bahaya. Sempat ya. Sempat kemarin tuh ada beberapa kan apa namanya tuh bank-bank mulai kekeringan likuiditas. Akhirnya dia narik dari market tuh semua tuh likuiditas yang ada di market, yang ada apa, karena dia harus membayar utang jatuh tempo, ya, dan lain segala macamnya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada government shutdown, ya, sehingga si pemerintah tadi itu harus mengumpulkan TGA. Sorry, si Federal Reserve itu apa, uang itu harus ditaruh di TGA, dibalikin lagi ke TGA. Kenapa? Karena nanti begitu dibuka government shutdown ya, efeknya apa nih? Government shutdown kemarin gitu ya. Bapak Ibu harus berpikir gini, government shutdown
apakah ya udah berhenti apa diam aja seperti itu aja nggak seperti sesederhana seperti itu. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang bekerja, gimana ada yang mau bisa menerima penerimaan pajak, betul nggak? Jadi tidak ada pendapatan kan pemerintah itu yang pertama. Jadi pendapatan pemerintah selama government shutdown ini hilang, itu yang pertama. Terus kedua, mereka tidak bekerja, artinya kan tidak dibayar ya kalau kita ngomongin. Udah gitu, apa namanya tuh, bayangkan ya, kalau nanti kita buka, si government shutdown-nya buka, uangnya nggak ada, tapi karyawan tadi sudah mulai harus bayar-bayar. Ada tagihan yang harus berjalan kan, kalau kita ngomongin. Nah, makanya TGA ini tuh mulai ditarik, likuiditasnya mulai tarik tuh. Dikumpulin dulu tuh TGA-nya. Untuk apa? Untuk membayar dulu. Karena potensi pendapatan selama government shutdown itu nggak ada. Nah, itulah yang terjadi kemarin. Begitu governmentnya buka, market Bitcoin cukup drop cukup dalam gitu kan. Market ke squeeze cukup dalam di Amerika. Kenapa? Karena likuiditasnya balik ke TGA. Ya, teman-teman harus paham soal ini gitu kan. Itulah yang menyebabkan kekeringan di market bank juga sempat ada squeeze sehingga SOFR-nya meningkat ya. Gitu. Oke? Nah, belum lagi berbarengan juga secara global, PBOC ini dalam jangka pendek juga tuh dia apa mengurangi likuiditas juga gitu kan kalau kita ngomongin. Sempat dia injeksi di awal tahun ya, tapi ini berkurang lagi juga turun kalau kita ngomongin ya. Sehingga secara globalnya pun juga injeksi apa likuiditas itu berkurang. Jadi kemarin tuh cukup kering likuiditas tuh sempat ya kalau kita ngomongin. Makanya Bitcoin cukup crash apa jatuh cukup dalam ya kalau kita ngomongin. Nah, ini kita perhatikan nih, kalau kita lihat di sini ada namanya tuh Fed Liquidity Indicator ya. Ini yang warnanya merah ya, Bapak Ibu. Kita perhatikan Fed kan melakukan namanya tuh QT. Ya, dia tuh kalau kita ini kan saya tariknya cuma dari Mei 2025 ya. Sedangkan kalau kita lihat apa kalau kita tarik grafiknya dari sebelumnya ini tuh dari yang tinggi posisinya tuh keturun ke bawah. Jadi artinya tuh dia sedang melakukan proses QT penarikan likuiditas. Nah, dari awal sampai dengan ibaratnya tuh pertengahan di September atau Oktober November ini tuh belum ada pergerakan yang berarti atau masih flat. Artinya tuh sebenarnya tuh QT-nya sudah mulai dikurangi. Ya sudah ada apa QT-nya sudah mulai dilonggarin lah kasarnya mah nggak ditarik lagi lah kalau kita bicara. Nah, tapi kenapa kok harga saham-saham dari Juni ke atas ini bisa pada naik kan? Kalau kita ngomongin kayak Bitcoin bisa pada naik. Inilah yang terjadi namanya tuh globalnya yang meningkat nih ya global net liquidity-nya meningkat dulu sebelum turun lagi lebih dalam. Nah, inilah yang menyebabkan harga aset-aset itu naik. Apa yang menyebabkannya harga aset, apa global liquidity ini naik? Karena adanya China, salah satunya tuh yang melonggarkan tadi yang kita lihat ya. Nah, ini itu kan ada sempat likuiditas gitu. Nah, inilah yang menjawab kenapa aset-aset itu di Juni ke sana tuh rally ya cukup baik karena Fed-nya balance sheet-nya belum kemana-mana ya artinya tuh Fed-nya belum ada pergerakan tapi ada pelonggaran dari dari China salah satunya tuh. Dan terakhir-terakhir belakang ini semuanya lagi squeeze nih gitu kan ini yang menyebabkan harga aset jatuh. Nah, pertanyaannya gimana ke depannya gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, ini prediksinya sampai Januari ini tuh Fed masih belum melakukan namanya tuh masih tetap sama posisinya tuh ya masih flat gitu kan. Oke. Nah, bagaimana nih prediksi ke depannya gitu kan setelah lihat oh kondisi kemarin itu dari likuiditasnya gitu kan sehingga jadi aset-aset itu pada tumbang gitu. Nah, pertanyaannya apakah saat ini tuh sudah mulai longgar akan ada apa bullish gitu kan. Saya melihat bahwa likuiditas ini tuh dalam jangka pendek ini belum kemana-mana ya kalau kita ngomongin. Tapi ya kemarin kan kita ngomongin, saya akan bahas ya. Kita lihat dulu dari Amerika deh ya supaya teman-teman bisa bisa ngikutin lah kalau kita ngomong. Nah, Amerika ini punya dua event besar nih di tahun 2026 teman-teman yang harus perhatikan ya. Yang pertama itu dari pemilihan ketua The Fed di Mei ya. Jadi ketua The Fed Jerome Powell ini akan diganti kanannya oleh Trump ya dan rencananya mungkin ada dipercepat. Bahkan Scott Bessent bilang bahwa there is a very good chance dia bilang tuh bahwa The Fed itu akan dipilih sebelum Christmas katanya bahkan ya eh, lebih cepat gitu kan dari perkiraan. Nah, kenapa kok sedemikian Trump ini membutuhkan apa ibaratnya harus ganti cepat gitu kan kalau kita ngomongin cepat-cepat. Nah, ada tujuannya.
Jadi tujuannya itu yang kedua ya, kalau kita lihat ada midterm election di Amerika di tahun Agustus 2026 nanti ya. Nah, midterm ini apa? Midterm ini pemilihan House dan Senat ya. House ini yang nanti kalau kita sebut mah di Indonesia tuh DPR lah kalau kita ngomongin. Nah, Senat ini tuh yang nanti apa yang memilih kayak hakim terus ketua apa ya ibaratnya mah yang posisi-posisi penting dan bisa impeachment kayak MPR lah kalau kita ngomongin mah. Ya, jadi Senat tuh kayak MPR-nya, apa House itu kayak DPR-nya lah kalau kita ngomongin. Nah, sama seperti DPR-nya di Indonesia yang mengesahkan fiskal atau enggak yang memperlancar fiskal yang dianggarkan oleh pemerintah itu adalah DPR. Betul nggak, Bapak Ibu kalian? Nah, bayangkan sekarang ini kondisinya House ini tuh dimenangkan oleh Republik, yaitu dari partainya dari si Trump sendiri. Nah, di Agustus ini kalau kalah, misalkan yang menang itu Demokrat, ya Trump akan punya keterbatasan di dalam melaksanakan anggaran-anggaran besarnya. Salah satunya tuh OBBA ya, One Big Beautiful Bill Act ini akan terhambat gitu pelaksanaannya. Nah, ini yang mungkin makanya kenapa sekarang Trump ini mendorong supaya ketua apa seperti the Fed-nya diganti ya, dianya sendiri pun juga melakukan ingin cepat-cepat turunin suku bunga. Kenapa? Karena yang memilih nanti kalau kita ngomongin House ini yang menangnya Republik, ya itu kan kalau kita ngomongin ekonominya kalau jelek, nanti semua pada milihnya tuh Demokrat. Ah, nggak bener nih si Trump. Semua pada milihnya Demokrat. Nah, kekhawatirannya kan seperti itu. Makanya, ya mau nggak mau, jadi si Trump ini mendorong ya supaya ekonominya gimana pun juga harus kelihatan bagus gitu kan. Makanya dia punya kepentingan besar. Nah, midterm election ini tuh dari polling ya, 7 November kemarin, 7 sampai 10 November ini tuh ternyata ini dipimpin oleh Demokrat loh. Ya, jadi 40 ini 39%-nya tuh Republik. Jadi intinya tuh adalah ini sekarang tuh posisi sekarang tuh kalah gitu kan. Demokrat yang memimpin gitu. Nah, ini kekhawatiran Trump ini juga yang mendorong jadi akhirnya dia mempercepat supaya pergantian di The Fed sendiri. Kenapa? Begitu The Fed kita dorong untuk pemotongan suku bunga, nah itu ya karena akan menstimulus ekonomi kan salah satunya tuh ya dan likuiditas. Nah inilah yang saya sebut hampir kemungkinan besar mungkin ini yang mendorong likuiditas di kuartal satu dan kuartal 2 nanti ya kalau kita sebutnya. Satu dari belanja. Tadi kan inget ya TGA itu prinsip dasarnya gini ya Bapak Ibu sekalian. Tadi kan kalau kita ngomong sekarang ini likuiditas lagi ke squeeze dulu. Ke squeeze kenapa? Karena udah utang jatuh tempo, government shutdown salah satunya tuh. Ya, jadi TGA-nya harus di rebuild dulu, harus dibangun dulu, dikumpulin dulu tuh uangnya untuk bayar-bayar gitu kan. Tapi kan udah berjalan nanti dapat pendapatan lagi kan. Nah, udah gitu eh, obligasi yang jatuh tempo yang sudah refinancing kan mulai muncul lagi, masuk lagi tuh dananya kan. Nah, itu mulai di-spend lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, spend ini akan terjadi nanti prediksi saya di Januari atau enggak di awal tahun lah gitu kan. Kalau kita ngomongin makanya ini berbarengan kalau dengan rencananya Trump berhasil untuk mendorong supaya si ketua apa The Fed ini tuh untuk diganti yang lebih pro growth atau enggak lebih pro-nya ke Trump hampir kemungkinan besar ya mungkin mudah-mudahan kita ngelihat bahwa akan ada euforia ya kalau kita ngomongin. Ya mudah-mudahan ini prediksi saya ya kalau kita sebutkan. Karena berbarengan dengan likuiditas yang akan mengalir dan yang kedua juga dengan kondisinya apa didorong supaya ketua The Fed-nya diganti. Oke, ini event yang 2026. Tapi masalah utamanya di sini Bapak Ibu sekalian. Hutang jatuh tempo Amerika ini belum selesai di 2025 sekian, ini 2026 dan seterusnya tuh lebih tinggi lagi. Ya, mungkin salah satu yang tertinggi itu di 2026 juga. Kalau kita ngomong jadi tahun depan itu adalah hutang jatuh tempo Amerika yang salah satu yang tertinggi. Nah, itu berita jeleknya. Nah, apa yang terjadi? Balik lagi ya. Kalau kita ngomongin tentang siklus likuiditas, likuiditas yang tadinya balik di Januari mengalir dulu ke market dengan adanya probabilitas potongan suku bunga, ini akan membuat jadi akhirnya kan likuiditas itu mengalir tuh kan ke saham-saham mungkin kalau ke aset-aset yang lebih risk on. Kenapa? Karena potong suku bunga memilih kan sama kan orang tadi kan ekspektasinya kan kalau likuiditasnya ada orang akan memilih kan aset mana nih yang mau dibeli. Nah, aset mana yang mau dibeli itu salah satunya kan mengalirnya ke risk on kalau menurut saya. Karena kan suku bunga kalau turun, mereka nggak akan beli lagi bond kalau kita ngomongin. Nah, salah satunya tuh adalah nanti akan terjadi itu prediksi saya di awal Januari 2026. Tapi
hutang jatuh tempo ini akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Akan terjadi. Inilah yang akan menyebabkan squeeze lagi nanti di market. Ya, squeeze lagi di market, likuiditas akan ketarik lagi karena ada hutang jatuh tempo. Nah, inilah yang akan jadi efeknya apa gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat tahun 2025, kita kan ada pencetakan suku apa uang uang tuh cukup banyak ya, sehingga kalau kita lihat dari namanya tuh debt dibanding dengan liquidity ya. Hutang dibanding liquidity ini adalah salah satu indikator yang menurut saya tuh cukup baik ya untuk kita menilai apakah kita masuk kepada krisis atau tidak gitu kan, dan potensi akan adanya crash. Nah, debt dan liquidity ini kalau kita perhatikan ada garis merah ini ya, selama melewati garis merah ini seringkali terjadi namanya tuh kayak ada krisis-krisis besar ya. Disebabkan oleh debt krisis. Saat itu kan tahun 2008 ada Lehman Brothers crisis, ada bank crisis dan lain-lain lah kalau kita ngomongin ya, debt crisis lah. Nah, jadi indikatornya bayangkan ya, kalau Bapak Ibu sekalian debtnya banyak, likuiditasnya kurang, berarti kan persentasenya meninggi. Kalau debtnya banyak tapi likuiditasnya banyak, itu nggak jadi masalah. Nah, kemarin waktu tahun 2020 ini kondisinya tuh baik-baik saja. Nah, tahun 2025 debtnya mulai banyak kan, mulai jatuh tempo banyak kan, ke squeeze kan likuiditasnya, tapi masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena yang ingat ya, debt yang saat ini kan kita lihat ya, hutang bank sentral di dunia ini sudah tidak percaya lagi dengan Amerika, kayak China gitu kan, sudah mulai membuang dia punya bondnya US kan. Dia mulai memilih membeli emas. Jepang pun sama, sudah mulai dump bondnya si US kan kalau kita ngomongin. Nah, jadi dari mana dong? Semua bank sentral di dunia ini tuh di negara-negara lain tuh nggak mau lagi belinya si apa belinya si bondnya si US gitu kan. Nah, yang digunakan di tahun 2025 itu dari dalam negeri, Bapak Ibu sekalian. Dia dipaksa swasta apa segala macam tuh untuk beli bond ya, beli bondnya si US untuk yang jatuh tempo kan. Kalau kita ngomongin untuk refinancing kan. Tadi kita bilang kan pemerintah menciptakan bond jangka pendek, refinancing dibeli sama swasta di US, akhirnya refinancing gitu kan terjadi. Nah, bisa dilakukan tahun 2025. Biarpun ada squeeze dulu kan. Kalau kita ngomongin di April itu kan ada squeeze lagi kan. Likuiditas sempat turun dulu juga kan. Dan sampai detik ini kan turun juga kan. Nah, masanya tahun 2026 ini tuh kondisi perbankan aja tuh tadi ingat ya, SOFR-nya kan sudah melonjak cukup tinggi. Jadi kondisi likuiditasnya juga cukup kering loh di Amerika sendiri. Nah, inilah yang saya takutkan. Justru kalau kita lihat prediksinya, ini akan melewati batas batas garis ini sehingga terjadi namanya itu krisis. Ya, kapan ini akan terjadi? Ya, saya juga nggak tahu itu temponya tepatnya kapan. Tapi biasanya kalau kita lihat dari pola, itu biasanya tuh dari semester kedua ke atas. Kalau kita lihat ya dari polanya gitu. Nah, inilah yang saya prediksi dengan likuiditas yang ada tuh akan menyebabkan namanya itu krisis. Apalagi ada rencana, ada potensi dari Jepang ya, dari unwinding carry trade ya. Suku bunga Jepang sudah yieldnya tembus ke tertinggi karena ekonominya melemah, jadi dia harus menstimulus. Otomatis dia ingin, ya ini juga harus balik kan, lagi kan kalau kita ngomongin ya. Nah, jadi dia mau nggak mau apa namanya tuh eh, harus menaikkan suku bunga ya supaya apa namanya tuh inflasinya kan kan sempat kan kalau kita ngomongin tuh dia tuh yieldnya kan sorry, kondisi dia ini kan cukup melemah lah ya, kudu melemah terbalik ya kalau kita ngomongin, sehingga dia harus supaya apa ekonominya dia tuh nggak deflasi ya kalau kita ngomongin. Nah, jadi kalau kita bicara yieldnya ini tembus ke level tertinggi dalam 17 tahun ya. Ini yang mengakibatkan nanti yen akan berbalik lagi ke ke Jepang sehingga yennya akan menguat. Ya, nah ini kalau kita lihat ini akan terjadi, akan ada potensi unwinding. Jadi ditambah lagi dengan potensi unwinding ini, potensi crash ini bisa jadi ada dua hal ya, dari krisis likuiditas dari debt, terus yang satu keduanya tuh dari unwinding dari Jepangnya sendiri ya kalau kita sebutkan. Ya, jadi ini yang akan terjadi ya dari drama nanti tahun 2026 prediksi saya. Nah, sehingga proyeksinya gimana nih ke depan untuk The Fed sendiri? Saya menilai ya kalau kita sebutkan bahwa eh, untuk tahun 2025 ini kan ada TGA rebuild yang saya bilang tadi ya. Jadi
akan likuiditasnya akan melonggar dulu ya di akhir tahun ke awal tahun 2026. Setelah TGA rebuild ini tuh akan ada likuiditas itu naik dulu. Ini yang saya sebut dengan fase mudah-mudahan terjadi namanya itu euforia ya, seiring dengan the Fed-nya akan ngedorong, Trump-nya tuh akan ngedorong pergantian ketua the Fed, dan mungkin akan ada namanya tuh kebijakan yang lebih dovish ya gitu kan. Nah, di sini tuh akan mulai tuh merambah ke apa, ke risk on ya. Tapi seiring dengan ada hutang jatuh tempo ini akan ke squeeze lagi nih. Ya, squeeze dulu ya. Lalu di sini ini akan naik lagi nanti karena ada namanya itu QE ya, cetak uang nih di sini nih. Nah, probabilitasnya gimana? Saya prediksi probabilitasnya ini cukup tinggi ya, bahkan bisa sampai 80%, 90% lebih. Pemerintah apa Fed ini akan mau nggak mau akan melakukan QE. Kenapa? Karena satu kan tadi bilang ya, satu kondisinya kan negara-negara lain udah nggak ada yang mau beli lagi bondnya US. Ya, terus yang kedua, swasta juga udah kering likuiditasnya, udah masuk bank-bank udah banyak beberapa yang failure. Kemarin kan sempat beberapa waktu yang lalu kan sempat ada yang failure yang kecil ya. Nah, kemarin sempat udah ada squeeze lagi. Nah, ke depan juga akan ada drama, nanti bank-bank akan kekeringan likuiditas, akan ada failure lagi. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau beli dong kalau gitu? Mau nggak mau nanti akan di bailout lagi eh, sama si The Fed. Ya, ini prediksi saya. Jadi mau nggak mau akan ke sana. Nah, jadi dengan skenario QE ini akan membuat proyeksi saya tuh ke depan tuh akan terjadi namanya tuh debasement currency, atau enggak currency yang semakin nilainya tuh menurun ya. Dengan currency yang nilainya semakin menurun dari dolar ya otomatis akan mudah-mudahan bisa terjadi namanya itu komoditas super cycle. Ya ini saya udah tesisnya saya udah eh, apa bikinnya dari artikel dari udah beberapa waktu lalu lah, udah lumayan ini ya. Nah, inilah yang menyebabkan Amerika ini akan masuk ke era namanya itu era fiskal dominan. Ya, saya udah ngomongin juga hal ini dalam beberapa waktu yang lalu juga, udah lama ya di artikel juga, mungkin teman-teman ada yang udah ikutan HINS juga udah tahu ya, bahwa tesis saya tuh intinya mah adalah Amerika ini akan masuk ke periode fiskal dominan. Saya nggak akan bahas banyak. Nah, era fiskal dominan ini sebenarnya tuh di udah pertama kali itu tahun 2020. Ya, kalau kita lihat dari era-era sebelumnya, misalkan Amerika tuh tahun 1933, 51, ini 18 tahun ini tuh kalau kita lihat apa efeknya fiskal dominan ini mengakibatkan namanya tuh kenaikan komoditas tuh bisa sampai 400-500%. Ya, kalau yang ini pas lagi 65, 82, 17 tahun ini bisa kenaikannya tuh 400 sampai 800%. Terus tahun China Super Cycle ya tahun 99, 2012 ini Amerika masuk ke fiskal dominan 13 tahun ini, komoditas ini bisa masuk juga, bisa kenaikan rata-ratanya hampir 400-600%. Nah, pertanyaannya kita sudah masuk lagi ke Amerika ini sudah masuk ke fiskal dominan lagi. Ini berapa tahun nih? Ya bisa jadi hampir 10 tahun lebih. Kita bicara 10 sampai 15 tahun berarti sampai tahun 2035. Ya, 2032 sampai 2035 ini pertanyaannya bisa nggak mencapai 400 sampai 600%? So far masih sekarang harga emas saya tuh naik kurang lebih baru 2 kali lipat ya. 100-200% lah kalau kita ngomongin. Jadi pertanyaannya bisa nggak sampai 400 sampai 600%? Nah, kita akan lihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apakah fiskal dominan itu gampangnya adalah defisit yang semakin besar. Dengan defisit yang semakin besar mau nggak mau dibiayain oleh the Fed melakukan QE. Kurang gampangnya saya ke arah sana gitu. Ya. Nah, ini juga ternyata dia menarik ya. Nggak cuma hanya Amerika aja, China pun juga sedang sedang bergeliat sekarang untuk meningkatkan likuiditasnya di global. Ya, karena menyaingi, karena dia nggak mau menggunakan lagi US dollar. Apalagi kan ada namanya tuh kan changing world order dari yang Ray Dalio teorinya kan udah saya juga sempat sering sampaikan ya. Nah, dulu kan Jepang ya yang likuiditasnya kan mengalir tuh. Dengan adanya unwinding ini kan ekonominya kan dia naikin suku bunga, akhirnya China salah satu yang mungkin akan menggantikan ya, kalau menurut saya perisaya tuh menggantikan likuiditas itu di global. Nah, kita bisa lihat ya sekarang gimana China udah mulai membanjiri ya, pelan-pelan gitu ya, biarpun masih belum signifikan. Dia mulai tahun 2025 awal sini pun juga memberikan stimulus ya, kalau kita ngomongin gimana cara membanjiri ke marketnya. Jadi dia tuh melakukan digejot mulai hutang ya. Jadi dia tuh sekarang banyak kan industri-industrinya banyak yang sesuai dengan prediksi saya kan tahun 2025 awal tuh kan waktu
apa Trump kan ngomongin bahwa dia tuh melakukan perang dagang nih. Tujuannya buat apa? Sebenarnya bukan buat tarif. Tujuannya tuh ingin memindahkan industri China tuh ke. Nah, apa yang dilakukan oleh China? Nah, ini yang dilakukan oleh China adalah dia mulai menggenjot mata uangnya dan industrinya mulai yang non esensial tuh dipindahkan ke negara-negara sampingnya. Satunya Indonesia yang akan diuntungkan. Ada Thailand, Vietnam, Indonesia yang akan diuntungkan satunya ya. Makanya kalau nggak heran ya sekarang juga banyak industri China ya orang-orang China mulai banyak masuk ke Indonesia dan ke depan akan semakin banyak lagi. Dan nanti China mulai akan rajin mulai apa Hilangnya, Mas Faruk. Iya Pak, mungkin iya Bu, mungkin kita tunggu sebentar. Terlempar Pak Andrenya. sorry ini putus ya jelek internetnya. Nah, ya share lagi lanjutan. Tadi sampai sini ya, Iya Pak, betul Pak. sampai yang China kan mulai menggenjot likuiditas dunia dengan cara dia backupnya tuh lewat emas supaya si negara-negara tadi tuh percaya ya dengannya yuan ya kalau kita ngomongin tuh. Makanya dia membuat namanya tuh apa pasar fisik di Shanghai. Dia membuat apa namanya tuh skema yang mungkin berbeda dengan yang di US ya. Artinya tuh dia kan karena di US kan udah nggak dipercaya kan atau bukan nggak dipercaya ya. Orang meragukan lah, makin meragukan gitu kan bahwa wah enak aja printing money terus gitu kan nggak di back sama dolar apa emas lagi. Nah, China mulai membuat yuannya di backup lagi dengan emas gitu kan supaya dipercaya. Nah, makanya si China punya kepentingan dia ingin emasnya itu stabil tinggi ya makanya nggak heran ini berbarengan juga dengan QE yang dilakukan nanti oleh the Fed, emas ini akan tetap stable tinggi prediksi saya. Makanya masuk ke era komoditas super cycle ya emas ini. Nah Indonesia gimana nih? Apa efeknya buat Indonesia? Awal nggak satu 2025 ini waktu habis kita ingat nggak yang di April itu kan crash cukup dalam tuh udah gitu kan kondisi ekonomi lagi jelek dan mau ada demo-demo tuh kan saya bilang bahwa Indonesia ini akan nanti masuk ke fase mania phase banyak yang meragukan tuh ya di sana juga. Saya bilang bahwa nanti Indonesia akan masuk ke periode kemasan lagi di zamannya waktu sini tuh dari 4 tahun belakangan ini tuh bisa masuk 5 kali lipat kan IHSG ya. Nah pertanyaan kita bisa nggak masuk ke sana? Saya tes. Berapa Pak? Kayaknya off cam aja nggak apa-apa Pak. Udah. Oke, nggak tadi keputus kayaknya ya. Iya Pak. Oke. Nah jadi tes saya tuh kemungkinan besar tuh mudah-mudahan Indonesia bisa masuk ke fase manianya ya tahun 97 sampai tahun 2008 ya karena satu karena adanya komoditas super cycle
Apalagi ke Indonesia kan salah satu sekarang tuh yang emasnya kan tambang emas yang di dunia yang cukup ini juga ya, besar juga ya. Dan juga dengan komunitas-komunitas yang lainnya mendukung Indonesia akan mendapatkan trade surplus yang cukup besar ya. Dan ekonomi akan bergerak tuh di sana. Nah, inilah yang kita lihat nanti mudah-mudahan ya. Tes saya masih sama ya. Waktu itu kan di Juli 2025 saya ngomong waktu lagi kondisi lagi jelek-jeleknya saya ngomong bahwa Indonesia kayaknya kemungkinan besar mudah-mudahan dengan adanya skenario ini akan masuk ke fase mania. Apakah sampai tahun 2029, 2030 kita lihat ya. Kita ngomongin. Nah, ini masih yang slide yang dulu yang saya nggak belum ubah waktu itu kan masih sempat di sini ya. Itu di bulan Julian ya kalau nggak salah ya Juni malahan. Sekarang ISG udah di sini mungkin ya, udah all time high kan? Ya, nah pertanyaannya jelas menuju ke fase mania ini kalau long term ini tuh nggak mungkin mulus begitu aja. Ya, saya prediksi sampai tahun 2026 ini akan ada namanya tuh koreksi dulu ya atau crash ya. Karena ada likuiditas squeeze. Nah, seberapa besar crashnya saya nggak tahu. Tapi dari pengalaman yang sudah-sudah, karena kita lihat bahwa ini adalah bentuk likuiditas crunch ya atau enggak krisis likuiditas. Harusnya eh, exitnya kan tetap QE ya. Exit tetap QE ini selama menjalankannya harusnya ketua The Fed ini sudah digantikan oleh yang baru, yang pro-nya si Trump, dan ada kepentingan juga untuk midterm election ya. Saya pikir harusnya sih nggak lama ya dia melakukan QE ya, gitu kan. Harusnya mudah nggak seperti crashnya tuh saya nggak tahu ya apakah akan seperti tahun 2000 bubble gitu kan bisa sampai 80% gitu atau 2008 saya pikir nggak ya gitu kan harusnya ya apakah 30-40% mungkin aja ya 30-40% kita ngomongin itu kan ada liquidity crunch dulu kan ketarik dulu tuh semua tuh kan USD akan menguat dulu karena kan semua balik ke USD dulu ya udah gitu nanti QE USD-nya melemah baru tuh gerakin ke aset-aset ke komoditas super cycle ke aset-aset lagi kembali. Nah, kapan akan terjadinya komoditas super cycle? Nggak langsung saat itu juga, tapi mungkin baru 2026 akhir mulainya sampai ke depan. Ya, kalau kita bicara. Nah, itu prediksi saya ya sejauh ini masih sama tesisnya tidak berubah dan masih inline ya, tidak berubah juga. Nah, pertanyaannya bisa tumbuh berapa nih ISG? Nah, kita akan lihat. Ya, di 2026 ini dengan seiring QE-nya dicetak ini nanti akan namanya tuh rotasi global lagi. Justru bukan nanti risk on-nya tuh akan banyak masuknya tuh bukan ke saham US lagi tapi justru ke saham-saham emerging market. Ya, satu tuh yang akan diuntungkan tuh IM ya, emerging market ini akan outperforming lagi. Dalam beberapa tahun ini kan saham US yang outperform nanti mungkin akan balik lagi ke emerging market. Ini masih sama tesisnya kalau teman-teman udah sering baca tulisan saya di Stockbit ataupun yang di Hints gitu ya, pasti udah tahu bahwa akan ada rotasi sektor dan saya prediksi tahun 2026 ini rotasi sektor itu akan terjadi ya seiring dengan QE kan ya. Oke, dengan adanya nanti .com AI burst tadi nanti akan mulai rotasi sektor ke rotasi ekonomi ke emerging market. Nah, strategi gimana nih? Ya, kalau kita mau lihat jangka pendek nih, ya kalau Bapak Ibu sekalian pengen jangka pendek, mungkin kalau kita lihat dari kondisi likuiditas ini kan sedang akan memuncak ya. Mungkin teman-teman bisa pegang namanya itu aset-aset komunitas ya, bumi ya. Udah gitu punya saham-saham ya komunitas ini mungkin ada satu hedging yang cukup baik lah. Ya. Tapi jangan lupa itu momennya begitu kita yang ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian percaya bahwa ini bisa untuk jangka bahwa ada yang namanya komunitas super cycle berikutnya, ya strateginya bisa berbeda ya kalau dengan jangka panjang ya. Tapi kalau jangka pendek bisa dijual dulu komoditasnya, pegang cash, ya mau pindah ke bond dulu boleh, baru risk on lagi nanti tunggu. Ya, jadi prinsipnya bisa ke sana, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya menyarankan kalau teman-teman punya fee-nya jangka panjang 5 tahun gitu ya, kayak gold aja kan, apakah tahun depan akan naik lagi? Ya saya ngelihat bahwa di akhir tahun-tahun awal tahun ini akan ada kenaikan dulu, tapi nanti seiring dengan market crash atau enggak eh, prediksi saya nanti akan ada crash dulu ya karena likuiditas tadi, emas ini akan turun juga pasti. Nah, emas akan turun juga tuh, apakah seberapa dalam ya saya nggak tahu gitu kan. Tapi tahun depan saya anggap flat lah, nggak naik kemana-mana lah, atau bahkan turun sedikit lah tahun depan tuh. Nah, tapi di tahun 2027 ke atasnya mungkin dengan seiring Q ini tuh akan ada namanya tuh komoditas super cycle emas gitu kan. Ya, ini yang saya prediksi sampai
tahun 2030, tahun 2032 bahkan ya, dengan eranya namanya itu fiskal dominan di Amerika. Nah, jadi kalau strategi investasinya apa? Fokus ke emas boleh ya, atau ke saham-saham komoditas ya, dan bisa fokus juga ke saham yang generate cash flow tinggi dan plus dividen ya, kalau bisa ya high dividen. Kenapa? Karena ini akan menyelamatkan Bapak Ibu sekalian semua, karena dalam perjalanan biarpun bullish juga pasti akan ada squeeze juga. Ingat ya, tahun 2026 kan ada hutang jatuh tempo cukup besar. 2027 ada lagi, 2028 kan ada lagi gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di saat seperti itu mungkin akan ada liquidity crunch dulu. Ya, tetap namanya likuiditas ini nggak bisa cuma suara. Nah, kalau kita bisa mendapatkan saham-saham grow ya yang punya cash flow tinggi, generate cash flow yang tinggi dan sehat, free cash flow sehat dan high dividend, ini bisa dipegang untuk jangka panjang. Ya, strateginya ke arah sana. Ya, kalau teman-teman mau aset fisik seperti properti ini, aset akan makin naik karena inflasi kan. Karena terjadi komunitas super cycle, ya inflasi ini akan properti cukup baik ya. Tapi kalau bisa ke yang komersial atau produktif ya yang bisa menghasilkan free cash flow juga ya. Kalau untuk short term bill-nya ya saya pikir cash ini sebentuk kurang ini ya, tapi kalau mau ya hedgingnya ke CAF atau SGD ya, pengganti emas ya. Aset alternatif rekening juga boleh. Nah, itu mungkin strateginya dari saya ya buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa menjawab ya gitu. Yes. Videonya Pak mungkin di enable. Oke, oh, bentar. O- Oke, sudah bisa. Oke, sip. Thank you. Oke. Sip. Thank you Pak Andres. Tadi sudah memaparkan ya Bapak Ibu semua. Bisa disimak tadi ya terkait kondisi global dan market kita secara umum seperti apa. Nah, mungkin dari CVV sebelum kita masuk ke tanya jawab, Ci, ada beberapa analisis teknikal atau update mungkin yang bisa disampaikan. Semoga. Oke, terima kasih Mas Farouk, terima kasih Andre. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita langsung bahas kondisi dari IHSG selama 1 minggu ini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya sebentar. Bentar ya, ini di mana? Indeks sudah beberapa kali kita all time high terus ya, Bapak Ibu. Kita lihat, saya akan izin share screen dulu ya. Bentar ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Vivi. Udah ya. Ini pergerakan IHSG kita selama 2 minggu ya. Ini minggu ini ya, Bapak Ibu. Jadi sudah beberapa kali kita all time high ya. Ya, bentar kita perbesar. Nah, hari ini ditutup di 8508. Kalau kita hitung dari awal tahun, kenaikannya sudah 20%. Tapi
Nggak semua saham ikut naik ya, Bapak Ibu. Saham-saham bagus masih banyak yang turun. Nah, ini summary kita hari ini per minggu ini, komposisi dari investor, market indicator, PBV dan pair-nya. Saat ini kita ada di pair 15,32, PBV-nya 2,46. Asingnya minggu ini masih net buy ya. Minggu lalu juga masih net buy. Terus top stock weekly by volume. Bumi dong. Ini Bumi itu ibaratnya jagoan lama ya Bapak Ibu. Main lagi, bangun lagi nih, rame lagi. By value juga Bumi. Bahkan sempat sehari sampai 20% dia transaksi ya. Frekuensi Bumi lagi. Jadi kalau kita lihat, ini yang rame-rame ini, akhir-akhir ini, ya sahamnya yang Bumi, Goto nih kalau volume. Kita value aja ya, jangan volume. Kalau volume itu dari lotnya, kita by value. Bumi, BRMS, Brand, BBRI, BCA, Raja, BMRI, Kalbe, CDIA, Cuan. Ini. Dan kita lihat nih, Bapak Ibu, top gainer sama top loser minggu ini kita. Ada yang 93% sahamnya saham Star. Lalu saham Arko, SSTM yang jarang kita dengar Bapak Ibu. Jadi memang ya kalau portok kita nggak bisa jalan kemana-mana ataupun memang naik tapi nggak banyak. Ya karena ini penariknya saham-saham ini ya Bapak Ibu. Nah ini top losernya nih. Truk, SMDN turunnya 25%-an, 20. Yang big cap Kak, ini juga nggak terlalu besar ya. Big cap cenderung lebih low volatile, dikit geraknya ya. Slow gitu ya. Ini movernya nih, indeks minggu ini top leadernya DSSA, Cuan, Kasa, Film, Empro, PTRO, IMPC, Bumi, NKP, BRPT. Ya pokoknya kalau kalau kita mau lihat yang saya aktif, lihat aja nih di HSG this week, LQ45 ya ini yang sering-sering nongol, value-nya gede. Yang ketinggalan ini top laggard ya, lihat PB. Ini, nah ini summary waran, ini indeks weekly performance ya. Dalam seminggu ini 1%. Lalu ini indeks syariah, ini indeks-indeks per sektoral ya, yang ada IDX high dividend, high value dan sebagainya ada di sini. Ini per sektoral ya, yang naik kencang itu energi minggu ini ya. Yang minus minus nggak terlalu banyak karena minggu ini cukup besar ya. Satu bulan ini indeks plus 4% ya Bapak Ibu dalam bulan ini. Ini pergerakan indeks Asia yang lain. Indonesia inline lah, mirip lah sama yang lain ya. Gitu. Ini ya data-data dari IDX ya. Sekarang kita lihat gambaran garis besar IHSG ya, Bapak Ibu. Bentar. Composite ya, kita lihat IHSG keseluruhan ya, Bapak Ibu. Ini masih uptrend ya, close di 8509. Belum kelihatan, Bu. Ah, belum kelihatan. Sebentar. Sorry, belum share screen ya. Hmm. Nih, Bapak Ibu, minggu ini kita naik tipis ya. Ini composite keseluruhan masih uptrend. Beberapa saham yang menurut saya menarik untuk minggu depan, saya ada
beberapa yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Hari ini ramai ini ada satu yang saya suka. Tapi ini bukan rekomendasi beli atau jual ya Bapak Ibu. Cuma ini saya pikir cukup menarik. Ini kan sideway lama ya, terus volumenya rada besar, terus naik breakout sini ya. Ini saham INKP boleh diperhatikan. Lalu saham Bumi boleh juga kita perhatikan ya. Nanti kalau mulai ada distribusinya mulai berhenti, mulai ada akum dikit, ya ini boleh ya. Tapi ini masih konsolidasi dulu ya, Bapak Ibu. Lalu banyak saham-saham yang grupnya Pak Happy ya, ada Raja, ini Raja sama ini mungkin 6.000 kita bisa jadikan support ya, resisten sebelumnya. Stop lossnya tetap dijaga ya Bapak Ibu. Kalau ada saham-saham yang kita menarik, kira-kira udah tinggi, nah itu stop lossnya juga kita mesti jaga. Karena kalau kita udah main di ketinggian ya biasanya kalau jatuh sakitnya lumayan. Ratu juga sama. Ratu suspend kalau nggak salah ya. Raja, Ratu, Mina, Bufa ini satu geng ya. Ini Mina juga lumayan ini. Naiknya kencang, volumenya juga banyak. Mina tetap resiko di pas pantau ya. Bufa juga sama. Lalu ada yang baru bangun lagi ini sahamnya grup Panin ya. Biasa ini saham siklus. Biasa kalau muncul berita merger akuisisi ya ini saatnya dia bergerak naik ya Bapak Ibu. Ini Panin Life cukup menarik di kita bisa udah tutup gap hari ini ya. Yang jelas kita pakai 60 menit. Ini udah cukup menarik ini Panin Bank. Ada lagi Panin Life cukup menarik juga ini. Lalu ada Bumi grup Salim Bakri ya. Ini boleh tadi Bumi, Dewa, temannya. Oh Dewa ini cukup menarik ini konsol ya. Nih biasa bikin begini tarikan lagi. Bawahnya jadi dijagain ya Bapak Ibu. Supportnya di 400-an ya. Terus yang menarik lagi grupnya Pak Prayogo. Coba kita lihat brand ya, grup PP. Grup PP ya ini udah beres kayaknya. Cuan. Nah, ini masih boleh nih cuan ya. Support 2.500. PTRO juga ini boleh nih. Tapi nunggu ini dulu kali ya. Nunggu konsolidasi dulu ya. PTRO. Terus grup. Apa lagi ya? Multipolar begini. Nah ini multipolar juga lumayan nih Bapak Ibu. Ini tiap tiap kali bar hijau volumenya lumayan lebih besar daripada waktu dia turun ya. Nah, ini bisa kita perhatikan juga. Tapi yang untuk yang saham-saham begini yang geraknya cepat, diusahakan masuknya di awal, jangan udah ketinggian. Kalau udah naiknya udah banyak, ya udah cari aja yang masih baru awal-awal naik ya. Karena apa? Kalau kita masuknya modalnya atas, kita digoyang dikit udah mulai kaget, kaget gitu. Aduh, ini ragalau gitu ya. Tapi kalau kita mulainya di bawah, digoyang-goyang, kita masih tahan karena modal di bawah kita ya. Gitu. Terus bisa tadi udah Telkom juga bagus ini kemarin. Telkom lagi konsolidasi ya. 3.500-an lah. 3.500-an. Terus kalau yang menarik lagi Astra International. Ini nih 6.600 resist kuat ini. Kalau resistnya tembus, ini larinya sepertinya kencang ya. Kalau kita lihat ini kayak segitiga ya, Bapak Ibu. Ascending triangle ya. Makin lama makin kecil gitu ya. 66, bawahnya jagain di 64. Terus ada lagi yang menarik lagi Astra International, ada ICBP. Kalau menurut saya cukup menarik ya, ini udah di bawah ya.
misalnya apa gitu ICBP, laporan keuangan masih bagus, tapi harganya lihat turunnya lumayan lumayan dalam gitu ya. Dari 11.200-an sampai 8.400 ya. Apa kinerjanya sejelek itu gitu. Ini kemarin gara-gara MSCI kalau nggak salah ya. Atau apa gitu. Gitu. Ini mungkin ini summary selama 1 minggu ini dan mungkin bisa dipakai acuan untuk minggu depan ya. Semoga membantu bermanfaat. Oke, siap. Thank you Bu Vivi sudah memberikan beberapa analisa teknikal ya dan beberapa pandangan tadi terhadap beberapa emiten juga. Mungkin bisa disimak atau mungkin diteliti lebih lanjut ya Bapak Ibu. Jadi bukan rekomendasi beli atau jual. Nah, kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Nanti silakan ditulis di kolom chat. Yang pertama dari Pak Chris Nelson untuk Pak Andre. Izin bertanya Pak Andre untuk saham value seperti BBRI apakah akan benefit dari window dressing dan January effect? Foreign institution flow sepertinya outflow terus. Nah, ada komentar nggak Pak? Kalau benefit dari window dressing January effect sih, saya juga nggak bisa pastiin ya, kalau kita sebut ya. Kalau saya dengar sih katanya kinerja rata-rata ini juga tuh udah pada bagus katanya. Buat apa dari balancing lagi katanya kan, window dressing lagi ya. Ada yang ngomong gitu ya kalau kita bicara. Nah, kalau lihat, tapi kalau kita lihat ya, misalkan kayak bank-bank besar lah seperti Bank Mandiri, Bank BCA. Nah, except Bank BRI ya, BRI ada berita yang cukup nggak enak ya. Tadi kan ada update juga ya dari analis kita juga bahwa mungkin ada perubahan sedikit fundamental lah di BRI ya, karena kan ada segmen-segmen yang mungkin jadi akhirnya tuh segmen kur terutama ya. Saya nggak bisa buka di sini sih karena untuk fasilitas dance ya. Tapi intinya sih ada perubahan lah. Nah, saya saran sih lebih baik mungkin ke Bank Mandiri aja ya atau ke Bank BCA gitu kan. Nah, kalau bank-bank perbankan seperti itu sih saya lihat justru yang eh, dalam fase nanti saya prediksi di awal tahun itu ada euforia dulu. Ya mungkin ada kenaikan ya, tapi mungkin nggak outperform lah. Nah, kalau saya lihat outperformnya itu justru nanti begitu The Fed sudah melakukan itu QE ya nanti mungkin akan ada rebalancing ya rebalancing dari rotasi dari ya tadi ya dari negara Amerika mungkin masuk ke emerging market salah satu Indonesia. Presisi ke sana kenapa? Karena rupiah ini akan menguat. Ya, rupiah ini akan menguat karena dolarnya akan melemah ya kalau kita ngomongin dan adanya komoditas super cycle ya. Mudah-mudahan sih ke arah sana sih saya lihatnya. Nah, tapi dalam jangka pendek ini ya saya masih lihat mungkin saham perbankan ya akan seperti itu aja gitu ya. Akan naik, nanti turun lagi gitu ya. Mungkin juga kalau crash mungkin nanti akan ada minusnya nggak akan sedalam saham-saham yang narasinya tuh tinggi ya gitu. Nah, tapi ada potensi juga koreksi juga tetap sama sih gitu. Mungkin itu benar-benar menjawab sih. Thank you Pak Andre. Ada pertanyaan lagi Pak. Tadi kan ada Ya, terkait. boleh Silakan, silakan Bu boleh Vivi. saya tambahin. Silakan Bu Vivi, silakan. Kak, pas kebetulan tadi saya lihat-lihat juga perbankan ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat mungkin bisa lihat perbanknya. Jadi perbanknya beda-beda karakternya. Ada yang penurunan kinerjanya berapa persen, harga sahamnya turun berapa persen. Yang tadi saya sempat lihat itu Bank Mandiri kalau nggak salah dia harga turun 22%, kinerja dia cuma turunnya 10 persenan. Kalau BRI dia udah, kalau BCA dia ada naik dikit tuh, tapi sahamnya masih turun. Nah, itu mungkin bisa di kulik-kulik ya, dicari yang begitu ya. Kan biasa kinerja sama harga searah. Jadi dicari yang masih ada yang kinerjanya naik tapi harganya turun gitu. Atau mungkin yang turunnya dalam, mana nggak seperti bank beda-beda sih kalau dilihat ya. Gitu. Oke. Iya, jadi Bapak Ibu perbank punya karakter beda-beda, jadi dilihatnya mesti bottom up lagi ya. Oke. Tadi terkait ada beberapa komoditas Pak yang di-mention Pak Andre. Komoditas jenis apa Pak yang paling naik paling banyak nih dari Bu Puji?
Wah, naik paling banyak ya. Kalau kita lihat mah ya, mungkin yang akan ininya dulu mah emas ya, kita lihat ya. Hmm. Kalau per cycle. Biasanya kalau setelah emas itu kan masuknya ke koper ya. Ke koper, gitu nanti ke nikel gitu kan. Ke boksit, aluminium ya, hard commodity, ke saham-saham apa, komoditas-komoditas industri. Nanti mulai masuk ke yang soft commodity ataupun ke yang energi dulu ya, yang coal kayak minyak ya, baru nanti ke soft commodity. Harusnya ke sana sih. Dan hampir semua rata-rata naik sih. Nah, tinggal kenaikannya seberapa jauh. Kalau saya lihat sih emas sama koper ini menarik ya. Itu. Oke, siap. Dari Pak Johan Jaya, kalau US nanti QE dengan cetak uang lagi pada saat Jatem Government Debt, bukannya defisit makin lebar, lebar dan inflasi tinggi ya Pak? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh US? Iya. Betul. Yang bagus ini Pak Johan ya. Jadi memang betul sih. Jadi kalau kita ngomongin dengan QE ini, inflasi akan semakin tinggi. Itulah makanya yang terjadi, Amerika ini akan masuk ke namanya tuh fiskal dominan, ya, di mana yang didorongnya itu adalah lebih ke apa, fiskal defisit yang makin lama tuh makin membesar. Kenapa? Karena mau nggak mau the Fed ini tuh akan, prediksi saya ke depan ini tuh ada QE. QE itu nggak gila-gilaan ya, tapi untuk nutupin gitu kan, untuk nutupin likuiditas yang crunch gitu kan. Udah itu dia nanti bisa jadi dalam waktu pendeknya untuk mencegah inflasi dia akan naiki dulu suku bunganya. Jadi akan terjadi seperti itu tuh, ya. Nah, nanti akan ada QE lagi nanti tahun berikutnya gitu kan, bisa jadi seperti itu. Yang saya prediksi ya, gitu kan. Nah, sambil nanti udah QE-nya udah cukup gitu kan, eh, dia tuh akan membuat, ingin mendorong dengan fiskal dominan ini tuh ekonominya tuh akan semakin tambah naik. Dia akan bikin ekonominya tuh harus naik supaya nanti inflasi ini membayar si obligasi yang jatuh tempo dengan nilai uangnya kan yang makin lama. Jadi gini, nilai uang sekarang 1 juta misalkan, dengan nilai uang nanti kan jatuh temponya misalkan 5 tahun lagi nih, jatuh temponya 1 juta gitu kan. Tapi kan nilai uang 1 juta yang ke depan itu dengan inflasi yang tinggi itu kan lebih rendah. Nah, dibayarnya dengan cara inflasi tadi, Pak. Ya, makanya nanti dia bisa keluar dari fiskal dominannya itu dengan cara dia justru bikin inflasi ini tetap tinggi, gitu kan. Nggak bisa di inflasi itu dibuat rendah gitu. Makanya masuk ke periode fiskal dominan di mana Amerika akan menjaga inflasi tinggi. Makanya sektor-sektor saham komoditas ini akan outperform menurut saya, gitu. Oke, siap. Thank you Pak. Ini ada pertanyaan bagus juga nih. Selanjutnya dari Pak IDX ya, nggak tahu nih nama aslinya siapa. Apa bedanya dengan blow off top, Pak? Kan 2026 prediksinya bakalan crash atau black swan yang bikin indeks drawdown. Artinya sebelum crash bakalan rally kencang menuju puncak. Nah, mania phase ini setelah krisis kah, Pak? Ya, mungkin, eh, kalau blow off face itu tuh kan ibaratnya tuh, dia tuh posisinya tuh kan udah apa, mau turun ya, kalau kita ngomongin kan ya udah mau turun dulu karena kondisinya kan, eh, marketnya kan udah, kayak krisis lah, udah mau apa, munculnya krisis itu kan dari blow off dulu ya kalau kita ngomongin tuh. Ada likuiditas yang keras, ada black swan, biasanya ditambah dengan black swan itu yang mengakibatkan marketnya jadi dropnya tuh cukup dalam kan kalau kita ngomongin black swan tadi. Nah, itu disebut dengan blow off ya. Biasanya tuh itu terjadi karena ujung-ujungnya kan sebenarnya kan kayak black swan ini kan, black swan atau apapun kan karena likuiditas crunch, sama kedua kedua itu valuasi yang apa, valuasi perusahaan itu sudah nggak make sense gitu. Kayak contohnya kan dengan .com bubble kita bicara. Itu kan valuasinya kan udah terlalu gelembung gitu. Ya, valuasi yang terlalu gelembung, adanya black swan, ada liquidity crunch gitu kan. Itu mengakibatkan jadi akhirnya drop. Nah, udah gitu, apa di 2008 juga sama gitu kan. Ada liquidity crunch, udah apa udah valuasi juga udah menggelembung cukup hebat gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, inilah yang mengakibatkan jadi akhirnya karena ada namanya blow off ya. Drop lu kalau kita ngomongin. Nah,
Kalau yang saya lihat ini bukan blow off lagi yang sekarang tuh. Kalau kita lihat view jangka panjang ya. Jadi kita harus lihat kalau teman-teman pernah ngikutin artikel saya, ada namanya tuh siklus hutang jangka pendek rotasi itu ada yang namanya tuh rotasi jangka panjang. Nah, yang kita bicarakan tadi di gambar itu adalah rotasinya jangka panjang kalau kita ngomongin tuh. Jadi ada 10 tahun kan, ada siklus 10 tahun, ada siklusnya tuh yang tahunan lah kalau ngomongin rotasi sektoral lah kalau kita ngomongin ya. Nah, kalau kita ngomongin bicara tentang 1 tahunan gitu kan, mungkin aja nanti akan ada fase disebut tuh euforia dulu, nanti ada blow off dulu, turun, nanti crash dulu di 2026. Tapi kalau kita lihat view jangka panjang, ini tuh masuk fasenya sebenarnya tuh gitu. Kebayangnya yang saya maksudkan ya. Eh, jadi tinggal tergantung teman-teman mau view-nya tuh jangka panjang atau jangka pendek gitu. Ya, nah pertanyaannya apakah kalau gitu yang crash sekarang ini tuh apakah termasuk blow off di jangka panjang nggak? Enggak, justru kalau menurut saya itu bisa jadi kalau kita melihatnya view yang jangka panjang, bisa jadi koreksi ke depan itu hanya untuk melengkapi aja gitu. Hanya koreksi-koreksi sehat aja gitu, crash yang sehat gitu. Ya, jadi nah saya coba kasih gambaran deh ya sebentar ya, supaya ada kebayang nih. Ini udah ada belum nih, Pak Faruk? Berapa Sudah sudah ya sudah gambar. kelihatan? Udah. Nah, ini tuh kalau kita view-nya kan 10 tahun lah kalau kita ngomongin. Jadi 10 tahun itu saya bagi itu kan ada yang blow off dulu, kan crash dulu, turun. Udah gitu fase apa awareness phase baru masuk ke dia ke mania phase. Kalau dalam bandarmologi katanya mah ini fase apa sorry dalam trading mah apa Wyckoff mah ini disebut dengan fase akumulasi katanya tuh. Gitu kan? Fase akumulasi katanya tuh. Ya itu apa fasenya tuh apa namanya tuh? Selling climax gitu udah itu di fase apa akumulasi gitu udah gitu nanti baru sebutnya tuh apa habis habis akumulasi itu apa sih? Kurang lebih seperti itulah gitu kan nah eh, artinya kalau kita ngomongin dari fase mania ini akan ada namanya tuh drawdown dulu nih tuh nah ini drawdownnya ini nggak kecil loh kesannya tuh kayak kecil gitu kan tapi ini gede loh Bapak Ibu ini bisa sampai 30%, ada yang 20% lebih gitu kan. Nah ini crash-crash seperti ini akan terjadi gitu. Jadi nggak jangan mengharapkan bahwa itu manifest tuh garis lurus gitu. Nah tapi kalau kita lihat dalam misalkan 1 tahun nih, misalkan 2025 sampai 2026, segini gitu kan. Nah di dalam satu apa cycle tahunan ini pun juga kan ada namanya tuh kayak tadi kan ada sharing climax dulu, ada turun dulu, apa segala macam gitu yang saya maksud gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita yang punya view jangka panjang, ini tuh akan ada money phase. Nah, tapi dalam tahunannya kita ada namanya tuh kayak misalkan 2026, 2027 nih di sini kan. Ini kan ada fase namanya tuh kan drawdown dulu, turun dulu, blow off dulu kan, ada akumulasi lagi, baru naik lagi, check up lagi kan. Istilahnya mah apa sih? Habis akumulasi tuh eh apa eh akumulasi di apain namanya tuh istilahnya tuh. Pokoknya mah kurang lebih intinya tuh adalah di dalam Markup. markup. Nah, betul tuh. Ya, jadi habis akumulasi markup, fase markup. Nah, jadi kan di dalam satu siklus yang besar itu tuh ada siklus-siklus yang kecil gitu. Nah, yang saya bicara di sini tuh adalah siklus yang panjangnya gitu. Kalau kalau bisa main. Thank you nih Pak Lutfi ya, udah bantu. Mungkin gitu sih. Mudah-mudahan bisa kegambar. Oke, siap. Thank you, Pak Andre. Kita lanjut ya, Pak ya. Eh, oh ini pandangan Pak Andre, Pak, terkait emiten Bumi dan CIC yang terus jualan. Nah, bagaimana, Pak? Masih di mute, Pak Andre, punten. Oh Ya, iya iya, oke. Emiten bumi yang terus jualan ya itunya ya bagi saya sih nggak masalah ya itu kan secara narasi kan memang karena ya yang saya tahu mah itu kan memang karena eh, ada halangan eh, apa menjual kan jadi akhirnya harus menjualnya di market ya itu kan nanti ada ceritanya lah banyak lah versinya ceritanya mungkin gak enak ya saya bicarakan di sini ya gitu kan tapi intinya sih apa yang kepentingan saham nas ini saham bumi ini saham yang punya kepentingan sedang disetting supaya apa
tetap ini kan udah dimiliki oleh Saling Group kan kalau kita ngomongin ya, bukan lagi Bakri sebenarnya tuh ya. Nah, punya kepentingan lah ya untuk bisa, kenapa harus dinaikin dulu? Karena saat itu kan supaya justru dijualan kan lebih lebih kencang kan dimakan kan sama sama Salim, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi balik lagi kan itu semua hanya rumor, hanya omongan, belum tentu faktanya benar atau tidak gitu kan ya. Silakan mungkin itulah masing-masing aja. Mungkin Coach Piring atau ada bahan nggak? Kalau saya lihat volume sih ya, volumenya kan lebih lebih besar dari biasanya. Nggak mungkin orang-orang biasa ya retail yang beli sebanyak itu gitu. Pasti ada story yang mereka tahu dan kita nggak semua kita bisa tahu gitu kan. Makanya ya lihat aja, ikutin terus, nggak tahu mau sampai kemana gitu ya. Kalau dari saya sih itu sih, cuma itu menarik sih kan, memang dari dulu juga dia kalau kita bilang jagoan lama ya. Itu grup Bakri, grup Lipo, terus grup Panin kan, giliran gilir itu konglomerasi yang belum belum terlalu muncul gitu, belum terlalu main lincah kan. Ya mungkin itu gilirannya di situ gitu. Cuman ya kalau dilihat yang jualannya banyak, yang belinya juga banyak, itu volume sampai hampir dua, lagi hari apa itu sampai 20% dari total transaksi, value transaksi. Siapa yang bisa punya uang belanja sebanyak itu gitu kan? Ya pasti pihak-pihak big money yang tahu ada kepentingan atau tahu sesuatu yang nggak semua kita tahu gitu. Itu sih. Oke, siap. Thank you Pak Andre, Bu Vivi ya sudah melengkapi terkait Bumi. Oke, berikutnya dari Pak Kadek Agus, izin bertanya Pak Andre, apakah dalam jangka pendek hingga kuartal 1 2006 akan ada euforia di IHSG? Kemudian setelahnya koreksi dalam akibat kekhawatiran utang jatuh tempo Amerika dan kondisi di Jepang. Bagaimana Pak? Jangka pendek hingga kuartal 1 2026 akan ada euforia ya. Mudah-mudahan sih prediksi saya seperti itu ya. Tapi kan namanya market kan dinamis ya, nggak pernah tahu kita juga kondisi seperti apa ya. Yang perlu diperhatikan tuh, yang satu lupa lagi tuh. Yang perlu diperhatikan tuh adalah kebijakan MSCI itu kan yang tahun depan akan berlaku kan. Yang kemarin tuh sempat bikin ISG drop cukup parah kan. Juga itu perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Hati-hati tuh. Itu kan kalau nggak salah tuh di bulan Februari ya sama Mei. Kalau nggak salah itu yang perlu kita perhatikan tuh. Ya, tanda-tandanya apakah MSCI ini ada negosiasinya berhasil, nanti mungkin si siapa ininya ya, pihak dari IDX-nya gitu kan, atau enggak dari yang berkepentingannya ke sana berhasil. Kalau berhasil tuh bisa jadi kan kalau perhitungannya memakai MSCI kan bisa jadi justru jadi outflow besar loh di Indonesia gitu kan. Nah, malah justru orang lain mungkin euforia, kitanya nggak euforia, bisa jadi ada kemungkinan besar seperti itu juga gitu ya. Namanya kan kita nggak pernah tahu ya. Secara umumnya misalkan oh harusnya likuiditas ini mengalir, tapi ternyata kondisinya di IHSG berbeda, bisa jadi gitu kan. Nah, kita harus selalu bersiap lah. Jadi saya pikir sih eh, kalau yang saya lihat itu kan jatuh tempo ini, liquidity crunch ini hampir mungkin bisa apa dipastikan kan terjadi. Namanya hutang jatuh tempo kan udah pasti akan terjadi. Liquiditas crunch ini akan terjadi gitu kan. Nah, jadi kalau kata saya sih probability-nya jangan lihat euforianya gitu kan. Euforia itu bonus lah gitu kan. Tapi setidaknya dari sekarang ini kita selalu bersiap, kita pegang cash lah. Kita tetap sisihkan lah ya, tetap sisihkan. Jangan sampai kita juga terlibat dalam euforianya tuh, kita mengharapkan euforia jadi all in semuanya. Nah, nggak bijak juga sih, gitu kan. Jadi tetap kalau saya sarankan tetap pegang cash, alokasikan dana cash. Ya, jangan semua all in di market ya kalau kita ngomongin. Ya. Nah, terus koreksi akibat kekhawatiran hutang jatuh tempo Amerika dan kondisi di Jepang. Tadi kan saya sudah bicara ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama tuh dari yang utang jatuh tempo Amerika, dan jelas dari unwinding carry trade dari Jepang kan. Itu yang akan kemungkinan besar bisa terjadi, mengakibatkan jadi marketnya kan juga jelek ya gitu. Oke. Hmm,
Pak Andre, apakah mungkin crashnya hanya di US market saja dan di ISG tetap bullish mania phase, Pak? Nggak mungkin lah, namanya likuiditas kan global. Ya, namanya global kan ketarik semua ya. Kita ngomong. Oke, oke. Pak, ini mungkin sekaligus tentang redominasi rupiah, Pak ya. Mungkin Pak Andre ada tanggapan, kalau dari Pak Agung, rupiah cenderung melemah. Apakah ini berefek pada IHSG? Saat ini masih belum menarik bagi asing, atau justru rupiah yang melemah? Yang ini menjadikan peluang asing masuk dengan harapan Bank Indonesia bisa membalikkan lagi ke 16.400. Mangga, Pak. Kalau rupiah sih saya lihat memang jangka pendek ini belum melemah dulu. Malahan dolarnya bisa jadi DXY-nya menguat dulu loh. Ya, DXY masih akan terus menguat dulu. Kenapa? Karena kan likuiditas tadi kan keras ya. Gitu kan. Ada kemungkinan besar ke sana. Jadi rupiah ini akan tetap tinggi dulu sih umur saya ya saat ini ya kelihatannya. Mungkin akan ada turun dulu dikit naik lagi gitu kan. Jadi belum bisa melemah, menguat banyak juga saya lihat tuh. Nah, kapan nih justru jadi game changingnya si Indonesia rupiah ini begitu QE nanti. Begitu nanti liquidity crunch, adanya crash tadi saya bilang QE lagi itu apa rupiah tuh akan jadi ini loh apa namanya tuh jadi bagus gitu kan. Begitu rupiahnya jadi bagus, misalkan bisa ke bawah 16.000 bahkan 15.000 misalkan ya. Itu yang tadinya grow-nya mungkin kayak perbankan itu akan benar-benar jadi cantik loh. Terus apa? Kan gini ya, kalau kita ngomongin rupiahnya melemah 10% misalkan, menguat 10% lah. Yang menguat 10% lah. Itu yang tadi grow-nya misalkan 10% bisa jadi tambah 10%. Jadi orang luar mah akan memandangnya 20% gitu kan. Nah, ini yang akibatnya jadi nantinya akan ada rotasi tuh ke emerging market yang tadi saya bilang. Eh, Japanese carry trade juga gitu kan, karena yennya nanti menguat, karena ada carry trade kan balik yennya tuh balik ke Jepang kan yennya jadi menguat ya. Yen jadi menguat biasanya tuh compete-nya kan sama yuan tuh. Yuan juga akan menguat. Kalau yuannya menguat dia tuh Indonesia tuh akan apa akan menguat juga terhadap US gitu kalau kita ngomongin. Ya, dengan kata lain nanti emerging marketnya akan jadi menarik gitu kan. Tapi setelah QE ya, prediksi saya gitu. Jadi makanya di awal tahun ini tuh kayaknya sih harusnya nggak tahu ya. Kalau saya lihat mah belum ke sana sih gitu. Oke, siap. Terkait komoditas, Pak Ade, eh, apakah timah juga termasuk leading komoditas seperti emas dan tembaga? Terus ada yang nanya juga, Pak, Bitcoin apakah termasuk komoditas atau enggak? Enggak, Pak Andre, dari Pak Oktoda. Oke. Sempat terputus, Pak Andre? Tes tes. Ya, sudah kedengaran, Pak, Ada suara. ya. Timah ya tadi Pak. Timah ya mungkin kalau namanya komoditas kalau lagi super cycle ya leadingnya emas lah ya. Kalau kita ngomongin ya pasti semua juga akan ikut naik ya. Nah, tinggal tergantung supply dan demandnya gitu kan. Kalau apa yang paling shock tuh supply-nya tuh kan di tembaga ya. Timah sih supply-nya memang termasuk juga memang tapi kemarin tuh kan karena adanya supply-nya dari Indonesia juga kan yang ilegal-ilegal tuh dikurangi gitu kan, mengakibatkan jadi supply-nya juga kan terbatas. Nah, sedangkan kebutuhan timah sendiri kan ke depan juga kan mungkin kalau adanya AI dan ya apa kebutuhan kan nanti untuk solder untuk apa itu kan akan meningkat kan bicara. Jadi peluangnya juga cukup besar lah saya lihat timah juga. Oke. Terakhir, Pak Andre, dari Pak Kenditan mengenai pengenaan biaya ekspor batu bara kira-kira dampak ke bottom line seperti AAI berapa persen, Pak? Terima kasih. Ikutin nggak, Pak? Nanti mungkin sama analisa kali ya itu di update tuh lebih detailnya Oke, ya. siap. Thank you, Pak Andre. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin bertanya. Bu Vivi mungkin tadi ada yang sempat nanya terkait Inet, Bu. Ada komentar mungkin, Bu, secara teknikal. Yang mana tadi indeksnya? Kan Inet, Pak Pak. Purbaya bilang indeks 9.000 ya, nyampe nggak ya?
Kalau kita lihat itu masih banyak big cap yang masih ketinggalan, yang sebenarnya kinerjanya bagus, tapi tapi harganya masih turun gitu. Mungkin itu bisa bisa jadi uh, i- Norong lah. mesin buat penarik indeks ke 9.000 ya. Itu katanya Bitcoin belum dijawab tuh. Apa Bitcoin? Termasuk komoditas atau tidak, Pak? Oh, Bitcoin mah bukan komoditas kali ya, itu mah Bitcoin mah currency kan, cryptocurrency. Tapi termasuk apakah jadi real asset gitu kan? Nggak real asset sih ya, tapi salah satu mirip kayak emas lah. Jadi Bitcoin ini kalau risk on harusnya ikutan juga sih. Nanti kan dengan QE membanjir uang gitu kan akan masuk juga. Kalau saya lihat tuh sebenarnya tuh Bitcoin tuh semacam kayak spekulasi sih kalau kita ngomongin ya. Jadi kalau hard asset, real asset itu kan ke komoditas kan kalau kita ngomongin ya. Makanya kemarin kan kalau kita lihat kok emas nggak turun tapi Bitcoinnya turun ya karena kan likuiditasnya crunch, emas mah mungkin tetap kejaga tapi kalau Bitcoinnya kan apa namanya tuh orang tuh dianggap kayak spekulasi gitu kan. Itu yang dijual dulu dibuang dulu gitu. Jadi kalau nanti ada risk on, ada QE, ke risk on ya cryptocurrency termasuk salah satu yang akan perform juga sih saya lihat gitu. Tapi bukan komoditas ya Pak, itu mah. Ya, oke, siap. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan mungkin? Atau kita cukupkan mengenai market update kita? Oke. Ini Akhir udah tahun jam bisa 9.000 ya sih ya, Renci. berapa Purbaya. Berbahaya ya, didoakan lah, Nah, didoakan. kita lihatlah BCA belum naik, ICBP belum naik, Bank Mandiri. Nah, lihatlah itu yang kinerjanya bagus, walaupun nggak yang turunnya parah, tapi kinerjanya sebenarnya lumayan lah. Tapi memang nggak sebagus sebelum-sebelumnya, gitu. Tapi masih masih oke gitu. CKL katanya sih, teknikal sih. Hah? Apaan? Teknikal NCKL dan INET, Bu Vivi. Hah? Teknikal, Hmm. CKL. Kita lihat ya. Ini nikel terakhir agak diam ya. Kalau saya sih lagi liatin ini DKFT 700-an. Bentar ya kita lihat ya. NCKL sama apa tadi ya? Inet. Bentar ya. Ini agak loading lumayan. NCKL lumayan ini menarik nih. Bikin tangga kan. Turun. Nih volumenya naik. Sideways bikin flag. Nih. Mau naik atau turun ya mungkin kalau nikel karena dapat panggung jadi bisa naik ya Bapak Ibu. Ya, ini ini masih ini break, ini MA 20 ini bisa jadi resisten dia sama MA 50 nih. Kalau dia bisa tembus nih, ini yang lumayan berat ada di area sini nih Bapak Ibu. Di sini kan banyak kejadian tuh ya, sering disentuh nih. Bisa kita anggap jadi resisten kuat dia nih. Tapi kalau sekali dia tembus ya dia bisa balik lagi ke mungkin bisa all time high juga ya. CKL terus tadi apa lagi ya? Inet ya. Ada INET. Inet ada corporate action kalau nggak salah nih. Dilihatlah kalau corporate action ya gini kita adu nyali aja nih. Saat sebelumnya oh udah tertinggi sepanjang masa ini mah. Ya udah ini mah pasang risk level aja. Stop loss di berapa. Tapi kalau lihat begini ya dia pas lagi naik naik volumenya besar, turun volumenya kecil ini pasti ada sesuatu nih. Kita kan retail ya, retail kan nggak bisa tahu semua yang ada berita yang ada tuh dan kejadian sebenarnya tuh maunya apa tuh nggak infonya kita nggak semua bisa tahu gitu. Tapi dengan adanya kejadian atau pergerakan kurang lebih kita bisa tahu lah dari sini. Ini ada sesuatu nih. Ini kenapa nih? Ini lagi ada tarikan, tiap tarikan ini volumenya besar. Tuh. Tapi kita ini kalau nggak salah ada corporate action ya mau diambil sama apa gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita mau pakai valuasi-valuasi, kita compare sama perusahaan sejenis, pakai pair sama PWV-nya yang di perusahaan sejenis. Karena biasa yang mahalnya sama ya sama lah gitu ya.
Jadi kita bisa gunakan juga fundamental untuk mengikuti saham-saham yang udah mahal gitu ya, dengan membandingkan saham-saham sejenis. Dan tentunya jangan lupa resikonya di pasar dijaga juga gitu. Oke, sekian dari saya, Mas Soro, Bapak Ibu semua, Andre. Jadi Oke, siap. saya stop share ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya Pak Andre, Bu Vivi sudah memberikan pemaparan materi tadi di awal, sudah tanya jawab juga. Mungkin sebelum ditutup, barangkali Pak Andre atau Bu Vivi ada closing statement sebelum kita akhirkan Zoom kita malam hari ini. Silakan dari Bu Vivi dulu mungkin boleh, Pak. Kalau saya, Bapak Ibu fokus ke saham-saham pilihan ya, karena tiap saham gerakannya nggak sama, punya story sendiri, punya momentum sendiri, punya potensi keuntungan dan risikonya sendiri. Jadi kalau misalnya terlalu banyak ini berita ini itu atau banyak pertimbangan, nanti kita jadi nggak fokus, ikutin aja story-story yang kita sudah pilih yang ada di portal kita. Kalau saya lebih ke situ sih. Karena ya itu balik lagi saya nggak semua info yang kejadian tuh bakal kejadian saya nggak semua tahu gitu. Jadi ya protect tetap downside-nya tetap dijaga ya. Indeks bisa ke 9.000 pakai bumi bisa apa juga bisa di kita mah. Gimana adanya kan kita indeks bisa 8.600 kan? Berita di awal ada demo, ada ini, ada itu kayak mau udahan gitu bursa kan. Tapi indeksnya all time high terus gitu kan. Jadi ya udahlah ikutin aja, enjoy aja perjalanannya. Kita tetap pilih, tapi tahu yang kita beli, resiko tetap dijaga. Itu sih kalau dari saya. Oke, siap. In Purbaya we trust ya, Bu. Silakan Pak Andre. Oke ya, apapun skenario-nya kan nggak bisa ada yang bisa tepat memprediksi 100% ya. Kalau kita ngomongin ibaratnya tes, Masuk, Pak. tes, halo, 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 tes, Nah, oke, sekarang udah stabil, Pak. udah lancar ya, nggak apa-apa ya. Video lah di offin dulu deh. Kayaknya internetnya lagi bermasalah nih. Jadi mungkin apapun skenario-nya Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan, tidak ada yang bisa memprediksi 100% tepat ya keadaan ya, kapan crash-nya, apakah ini akan crash gitu kan, kapan gitu kan. Nggak ada yang bisa tepat lah kalau kita ngomongin. Bisa aja kan mungkin atau bisa crash-nya itu lebih besar mungkin aja gitu kan. Atau akan crashnya lebih dalam bisa jadi gitu. Nah jadi intinya poinnya tuh selalu kitanya jangan sampai all in itu yang pertama di market. Terus yang kedua kita harus punya namanya tuh dry powder ataupun juga kita punya namanya tuh uang cash flow yang terus harus mengalir agar kita punya selalu peluru gitu kan. Itu yang pertama tips saya ya dengan kondisi saat ini. Jadi justru jadikan momen-momen saham-saham yang punya fundamental bagus, yang DP-nya lagi melimpah besar, saya jarang loh. Selama saya di market, ya saya nggak hampir melihat Big Bang bisa dapetin yield besar seperti ini tuh. Ini momen langka loh kalau kita ngomongin. Atau CVC yang lebih lama daripada saya ngelihat dapat dividen yield segede gini, pernah nggak Cik? Pernah sih, cuman latar belakang ceritanya beda-beda. Jadi ya, Oke, ya gitu ya tahun berapa ya? tahun berapa ya? Tiap kali ada crash Saya begitu tuh sih. kan dua ribu Cuman tujuh kan belas kalau yang sampai sekarang crash nggak pernah beneran ya. kan memang fundamentalnya juga turunnya sih. Mana bisa untung perusahaannya. Iya, tapi Kalau nggak maksudnya untung kan nggak bagi kan dividen. dengan Heeh. betul dengan kondisi sekarang maka yieldnya lumayan juga kasarnya tuh saya mikir gini kan dapetin dari yield aja kan lumayan gitu kalau Mm-mm. kita ngomongin. Ada ongkos Jadi nunggu. dapat cash flow di saat di market crash betul ada yield yang masuk gitu kan juga kan jadi bisa buat untuk peluru tambahan lagi gitu ya. Nah jadi kalau saran saya sih mulai diversifikasi juga ke saham-saham yang punya yieldnya bagus sih. Kalau kita ngomongin, justru ini momen yang kita bisa ngomongin buat long term sih. Kalau saya lihat mah ya, kalau kita nggak Mm-mm. pentingin nggak pendek gitu ya. Tapi kita bagi nih, jangan saham yang nakal semua gitu kan. Jangan saham-saham yang pengennya tuh capital gain semua gitu. Kita bisa bagi gitu. Kalau saran saya sih. Nah terus betul kata si Vivi tadi bilang bahwa
kadang-kadang kita juga jangan lihatnya terlalu jangka pendek gitu. Kita ngelihat crash 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 tahun depan gitu kan. Nah, oh ya udah jadi jual semua gitu kan. Kalau saya lihat sih juga hati-hati ya kalau kita ngomongin ya. Jadi tetaplah kalau kita bicara mah eh, kita prepare boleh sama seperti kita memprediksikan oh nanti bakal hujan nih. Awannya udah gelap, terus udah kayak gini gitu kan. Tapi apakah hujannya pasti turun? Belum tentu juga loh. Saya pernah jumpain beberapa kali kan udah mendung hitam turun hujan juga tuh. Jadi balik lagi ke apa? Ke normal lagi cerah lagi bisa jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Yang saya bisa lakukan ini cuman bisa memprediksi aja, melihat gitu kan. Oh, nih gejala-gejalanya tuh awannya tuh kayak gini. Ini akan seperti ini, tapi kan namanya di market kan dinamis. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya kita bisa mempersiapkan aja Bapak Ibu ya. Jadi harapannya tolong Bapak Ibu juga jangan crash jual semua. Saya pikir juga kurang tepat. Tapi kalau kita ngomongin kita semua eh, terlalu takut jadi akhirnya nggak beli lagi, nggak beli di market, nunggu crash dulu. Ya belum tahu juga kan kita pasti crash atau enggak gitu kan. Nah, jadi sesuaikanlah dengan Bapak Ibu semua kemampuan dan keyakinan masing-masing lah saya pikirnya. Itu sih dari saya mungkin Mas Faruk dan Cipipi. Oke, siap. Thank you Pak Andre, Bu Vivi sudah memberikan closing statement untuk kita semua ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi atas kehadirannya, sudah berdiskusi malam hari ini. Nanti silakan ditunggu informasi kita untuk market update berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di market update berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.